Halo semuanya, welcome to my YouTube channel and welcome to my first video. So it's already 2023. Aku tahu ini sebenarnya agak sedikit telat, but still I want to share to you guys. Aku mau sharing ke kalian gimana cara aku prepare untuk tahun 2023. Aku bakal nunjukin ke kalian gimana aku reflect from 2022. Terus juga how do I set my goals untuk tahun 2023 dan juga cara aku bikin vision board. First of all, aku mau bilang kalau tahun 2022 itu adalah tahun dimana aku belajar banyak banget tentang hidup gitu. Like the roller coaster was very real, the ups and downs tuh bener-bener kerasa banget. Dan aku ngerasa bersyukur banget dan bangga banget sama diri aku sendiri because I can go through 2022 dengan cukup baik. Dan aku sekarang ada di titik ini, di titik yang aku juga gak nyangka diri aku bisa sejauh ini. So the first thing that I do itu adalah reflecting on the things that had happened di tahun 2022. Nah, jadi kemarin itu aku reflecting pakai journal prompts dari Lavender. Jadi dia itu seorang YouTuber self-care and lifestyle gitu. Terus aku tulis di Notion. Mungkin aku bakal tunjukin ke kalian what are the prompts dan gimana cara aku jawabnya, but maybe I will not answer it in detail karena terlalu personal ya. Jadi aku bakal cerita highlights-nya aja. 2022 was the year that I relearn about myself. Aku ngerasa kayak lebih mengenal diri aku di tahun 2022. Aku jadi lebih aware gitu, kayak sebenarnya apa sih yang aku cari dalam hidup gitu. What's my real purpose? What's the meaning of life for me? What makes me happy? List all of the highlights and accomplishments from 2022. 2022 adalah tahun dimana aku ngerasa aku bisa spend time sama orang-orang terdekat aku, kayak sama keluarga, sama teman-teman. Back then, aku terlalu fokus sama diri aku sendiri. But I'm glad di tahun kemarin, aku dikasih banyak kesempatan buat spend time sama mereka. Welcome to our channel. Ada kepo ya? Iya, gue nge-screenshotin apapun yang dicetak. Dan itu gimana ya? Kayak baik-baik masalah. Dan di tahun ini juga teman terdekat aku menikah. Jujur seneng banget sih. I also got my dream gadget di tahun ini. Dan untuk pertama kalinya aku hiking di Bali. It was such an amazing experience. Terus untuk pertama kalinya aku nonton konser. I usually hate crowds, tapi ternyata it wasn't that bad. Dan hal yang paling besar yang terjadi di tahun 2022 adalah aku memutuskan untuk daftar S2 di Taiwan. Dan alhamdulillah aku lolos dan aku juga dapat beasiswa dari pemerintah sini. Studying abroad has always been my dream dari kecil karena aku terinspirasi dari papaku yang juga pernah kuliah di luar negeri. And so far it has been amazing. Okay, so that's all for the highlights that happened in 2022. Next question. What worked and didn't work in 2022? I don't want to share this for this question karena menurut aku ini terlalu personal. Tapi ya intinya aku jadi tahu kalau ternyata ada some things yang mungkin itu work di orang lain, tapi di aku ternyata nggak work nih. Dan aku nggak perlu memaksakan diri aku buat ngelakuin hal itu juga. Next question. What did I learn in 2022? Banyak banget sih sejujurnya. Tapi ada 3 main points yang aku tulis di sini. Yang pertama itu I have learned to enjoy the process, to be mindful, sama to be present in the current moment. Nah, terus yang kedua itu adalah focus on what kind of person do I want to become instead of focusing on what do I want to achieve.
dulu tuh pas aku kuliah tuh aku ngerasa aku cukup ambisius gitu ya, fokus banget ke aku pengen achieve ABC gitu, but I don't really focus on my habits, on my lifestyle. Terus kayak tahun kemarin tuh aku sadar kalau betapa pentingnya habit-habit kecil di daily kita gitu. Our lifestyle itu jauh lebih penting daripada achievement. Nah terus yang ketiga itu adalah untuk allow yourself to rest. Kayak gak usah terus-terusan push diri buat lari. Gak apa-apa banget untuk istirahat gitu, be human gitu, nggak apa-apa, allow yourself to just rest. Mungkin untuk beberapa orang ya, termasuk aku, kalau misalnya kita istirahat itu sometimes ngerasa guilty, ngerasa kok gue nggak produktif ya, harusnya gue ngelakuin ini dibandingkan gue istirahat. Tapi kayak kemarin tuh gue sadar efeknya tuh akan jauh lebih parah kalau kita terus-terusan lari. Kita bisa sampai di titik kita burn out. Kalau kita udah di titik burn out, itu untuk heal-nya itu nggak gampang. I have been at that point, dan rasanya tuh bener-bener kayak motivasinya tuh bener-bener hilang semua. Bahkan ngelakuin hal-hal kecil aja tuh nggak ada semangatnya gitu. Like life become very flat, terus ngerasa stuck. Aduh pokoknya gak enak banget deh. So don't forget to include rest as your priority. What about 2022 am I most grateful for? Hal yang paling aku syukuri di tahun 2022 kemarin adalah aku bisa spend time sama orang-orang terdekat aku gitu, sama teman-teman aku, temen SMA, temen kuliah, terus juga sama keluarga. Terus aku jadi sadar kayak ternyata support system aku tuh positif ya. Ternyata support system aku tuh lumayan banyak juga ya. Banyak juga yang care sama aku, and I am so grateful for that. Nah satu lagi, aku itu biasanya reflecting dari goals yang udah aku buat di tahun sebelumnya. Tapi too bad karena kan sekarang aku posisinya lagi di Taiwan, dan buku yang aku tulis goals aku di tahun 2022 itu ada di Indo dan gak aku bawa ke sini. Tapi untungnya aku sempet fotoin vision board aku di tahun 2022. Nah ini vision board itu menurut aku powerful banget, karena ini kalau dilihat dari gambar-gambar yang aku taro, ini sih yang paling aku gak nyangka. Like aku bakal taruh foto my reality right now, right here, dan itu tuh sama persis sama apa yang aku taruh di vision board aku. Terus ini juga sekarang tuh aku kemana-mana naik sepeda, sama persis sama apa yang aku taruh di vision board gitu. Tapi kalau yang lain sih emang there's still so many things that I have to work with. Kayak ini buah, aku belum sesering itu buat makan buah, buat makan sehat. Terus ini itu aku taruh karena dulu pas di Indo itu aku kerja sambil punya online business gitu, makanya aku masukin gambar ini. But yeah, I think it can considered to be achieved karena sambil aku kuliah sekarang itu aku sambil jalanin bisnis juga sama temen aku yang di Indo. So yeah, I think these 3 pictures can bisa dibilang I have achieved it. Tapi kalau yang lain itu lebih ke lifestyle sih, kayak baca buku, sering ngaji, dan aku belum sesering itu sih. Okay, next setelah kita reflecting itu aku bikin, kalau bahasa orang-orang tuh resolusi tahun baru, resolusi tahun 2023. Itu aku sebenarnya tulis di sini sih, di bullet journal, but I think it will be too long kalau aku jelasin di sini. Jadi kayaknya aku nanti bakal bikin video terpisah tentang how do I set up my bullet journal. Nah, tapi intinya untuk goals aku itu aku bagi jadi 4 aspek. Yang pertama tuh personal, terus spiritual,
terus health sama relationship. Nah untuk personal itu intinya aku pengen bisa nerapin, membentuk lagi habit-habit baru di diri aku, kayak misalnya nggak tidur lagi habis subuh, terus aku pengen bisa konsisten baca buku setiap hari gitu, karena aku kemarin-kemarin tuh baca buku bener-bener sesuai mood aja. Terus aku juga pengen belajar skill baru, aku pengen banget bisa belajar masak. Terus aku juga pengen bisa ngurangin screen time, karena screen time aku tuh lumayan tinggi lah. Terus aku juga pengen bisa stick to a morning and night routine gitu. Aku pengen bisa benerin lifestyle aku gitu sih. Nah terus selanjutnya itu spiritual. Ini aku biasanya dulu nggak terlalu fokusin ke aspek ini. Terus setelah aku ngerantau ke sini, dimana aku menjadi seorang minoritas, aku ngerasa kayak perlu banget deh untuk nge-recharge, sering-sering nge-recharge iman. Pengen tahun ini bisa lebih sering ngelakuin ibadah-ibadah sunnah, kayak misalnya sholat duha atau puasa Senin Kamis. Nah terus aspek selanjutnya itu adalah health. Jadi I'm being very realistic sih. Jadi aku cuma nargetin 1 minggu itu aku harus bisa ngelakuin minimal satu kali jogging. Terus aku juga nargetin ke diri aku untuk setiap harinya minum air putih minimal 2 liter, karena air putih itu penting banget. Terus juga benerin jadwal tidur. Aku pengen bisa tidur di bawah jam 12 malam if it's possible, karena susah banget untuk aku. I'm considered as a night owl. Nah terus aspek selanjutnya itu adalah relationship, karena kan posisi aku sekarang jauh ya dari keluarga, dari teman-teman, terus dari pacar aku juga. Jadi aku pengen bisa fokusin ke aspek ini dengan maintain hubungan dengan orang-orang terdekat aku, kayak misalnya dalam 1 minggu itu harus berapa kali video call atau teleponan sama mereka. Untuk vision board, pertama aku cari referensi foto-fotonya dulu dari Pinterest. Nah, terus aku edit di Canva, aku pakai ukuran phone wallpaper karena abis ini mau aku jadiin wallpaper di HP ku. A few Vision moments board aku later. udah jadi dan aku bakal jelasin singkat ke kalian. This is how it looks like. Di sini aku masukin kayak gambar makanan-makanan sehat gitu, healthy foods, karena aku pengen bisa ngebenerin habits makan aku. Sering makan buah. Terus siapa sih yang nggak tahu sama sosok ini gitu. I know I'm so far away from her, tapi I love the way kayak she's very smart, she's very open-minded, she's such an inspiring woman. Makanya I put her in my vision board. Terus ini ada gambar sholat, terus ada Al-Quran juga karena kan aku tadi pengen fokusin ke aspek spiritual juga. Terus ada gambar uang karena ya sekarang kan aku masih sekolah ya, belum berpenghasilan, tapi seenggaknya aku pengen bisa belajar untuk lebih aware dan lebih terkontrol lah pengeluarannya gitu. Terus ada gambar buku because I want to read books. Terus skincare, terus pengen bisa belajar masak. Terus I also want to maintain good scores karena kan sekarang aku sekolah tuh dapat beasiswa gitu, jadi supaya beasiswanya tetap aman, of course I have to maintain my grades. Terus ini maksudnya kayak walaupun jauh aku tetap bisa hang out with my friends virtually atau sama teman-teman yang di sini. Terus ini ada gambar jogging karena kan aku pengen membiasakan diri untuk jogging. And terus ya kata-kata positif lah, positive words, positive affirmation. So we already come to the end of the video. Jadi segitu dulu video dari aku hari ini. Makasih banget kalau kalian udah nonton sampai akhir. And it's my very first video, so I feel very honored kalau kalian mau nonton sampai akhir. Dan semoga ada hal-hal baik yang bisa kalian ambil dari video aku. And
Bye bye. See you guys on my next video. Good luck for your 2023, guys. Bye.